mencari harta itu harus lewat jalan yang halal. Tidak boleh lewat jalan korup, tidak boleh lewat jalan riba, tidak boleh lewat jalan judi. Pokoknya tidak boleh lewat semua jalan yang dilarang Allah. Iya Pak Haji. Nah, harta yang kita pikir kita dapetin dari jalan yang halal itu belum tentu milik kita 100%. Oh. Sebab di situ mungkin saja ada hak-hak orang lain. Makanya kita mesti bayar zakat, bayar infak, beramal dan bersedekah. Iya Pak Haji. Kalau kita lagi ada rezeki, lagi ada duit, jangan foya-foya. Ini dibeli, itu dibeli. Kita mesti hemat, belajar menabung, cadangan buat besok-besok. Kalau kita ada apa-apa, kalau kita kenapa-napa. Begitu mestinya cara hidup orang Islam. Iya Pak Haji. Iya aja lo. Ngerti kagak? Ngerti Pak Haji. Bagus. Nah, kalau kita ada rezeki lebih, tidak perlu semuanya ditabung. Islam mengizinkan kita untuk berbisnis. Oh, iya. Duit yang kita punya boleh diputer. Ngerti? Iya. Ih, jatuh Pak Haji. Dia muter di bawah dia. Masa gue lebaran pakai sarung lebaran tahun kemarin sih? Emang kenapa? Ya gengsi. Muka gue mau taruh di mana? Udah nggak usah mikir. Itu peribahasa. Lu pikir muka gue bisa dicopotin kan? Taruh di lemari. Abang, nganggap Oneng tolol banget sih. Ya enggak, gue cuma khawatir aja sama lu. Kadang-kadang kan pikiran lo suka kagak umum. Aku tuh lagi mikirin bagaimana caranya supaya abang punya sarung baru. Ya, gimana? Beli. Anak orok baru netes juga tahu, Neng. Kalau pengen punya sarung baru, ya beli. Lu. Udah dah. Gua pakai sarungnya lagi. Kayaknya sarung abang kagak mecin. Ya gampang, ntar gue cari baju yang cocok. Bukan ame bajunya, tapi ame kolornya. Mak, buat lebaran mau dibeliin apaan? Sendal doang juga udah cukup. Sekalian kebaya sama kerudungan. Buat sholat id, mukena sama sajadahnya mesti baru. Nah, kalau banyak begitu sih duitnya kagak ada, Mak. Tenang aja, pakai duit gue sendiri. Emang Mak punya duit? Punya. Dari mana? Dari keuntungan jualan kue kering. Oh, Mak mau bisnis kue kering. Lu bisa modalin kagak? Bang, Mak minta dimodalin bikin kue kering. Beli sarung aja kagak gablek. Dimintain modal. Kata emak, kalau emak bisa bisnis bikin kue kering, entar pas lebaran emak belanjanya pakai duit sendiri. Maksud lu, mak lu bakal untung? Iya. Balik modal aja belum tentu.
Emak perlu modal ya buat bisnis kue kering. Iya. Cuma ceban. Emang adanya segini, Mak. Tuh kosong. Ini lagi. Situ kosong. Di dompet lu ada 90.000. Itu kan buat keperluan yang lain, Mak. Keperluan yang lain gampang. Ntar kalau duitnya udah gue puterin. Kalau kue keringnya gak laku gimana? Makanya lu bantuin gue promosi. Nih. Lebaran pusing, kue kering, rasa garing, harga miring. Brosur buat lu bagiin sama penumpang bajai. Mak udah nyiapin brosur. Emang ide buat bisnis kue kering kapan, Mak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mak pesanan Mak. Iya, iya. Terigu, gula, telur, sama mentega. Toples plastiknya ntar Mak ya. Ya. Waduh, brosur udah dibikin. Bahan-bahan udah dipesan. Saya kan belum kasih modal, Mak. Tapi dompet lu udah gue pegang. Kue kering emak. Lebaran pusing, kue kering, rasa garing, harga miring. 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 Lebaran pusing. Po Oneng minum obat ini aja. Pok, ada emak nggak? Ada. Emang lo mau ngapain? Katanya emak mau minjem mixer. Ya udah lo anterin sono. Lebaran pusing, kue kering, rasa garing, harga miring. Lebaran pusing, kue kering, rasa garing, harga miring. Sopo sing jualan kue kering? Emak. Emak kok merampas hak orang lain? Hak apaan? Saya sama Pok Mina sudah berunding dengan emak. Supaya tahun ini tidak terjadi persaingan, kita sepakat jualannya beda. Saya sama Pok Minah yang mau jualan kue kering. Bahkan sudah dijelaskan secara terperinci. Apaan? Pok Minah jualan kue kering apa? Saya apa? Terus emak mesti jualan apaan? Sendal kulit imitasi. Pominah mau jualan kue kering juga ya? Maaf Pak Oneng, iya. Emak juga jualan kue kering. Maaf, kan kita udah ada perjanjian. Kalau emak jualan kue kering juga, kita jadi banyak saingan. Pominah udah beli bahan-bahannya ya? Maaf Pak Oneng, udah. Nih. Maaf Pak Oneng, malahan saya juga udah nyuruh Sahili muter-muter cari order. Lebaran pusing, kue kering, rasa garing, harga miring. Lebaran pusing, kue kering, rasa garing, harga miring. Nah, kamu promosiin kue siapa? Buatan emak. Kenapa bukan buatan ibu? Kata emak kalau Ili nggak mau bantuin emak, Ili nggak boleh lewat jalan situ lagi.
Terus kalau Ili mau sekolah, mau main, lewat mana? Mak, kata Pomina sama Pohindun, emak udah bikin perjanjian. Jatah emak tahun ini katanya jualan sendal. Lu bisa bikin sendal dari terigu kagak? Cuk, lu bisa bikin sendal jepit pakai terigu kagak? Kagak, Mak. Makanya gue mau bikin kue. Iya sih, tapi kan Oneng jadinya kagak enak sama Pomina sama Pohindun. Barusan aja dua-duanya nuntut emak ngebatalin rencana jualan kue kering. Dalam ilmu bisnis, yang dikenal cuma mengikuti tuntutan pasar, bukan mengikuti tuntutan si Hindun sama si Mina. Paham? Lu ngapain berdiri aja? Liatin, Mak. Enak aja lu ngeliatin. Bantuin. Bikin kue kan kerjaan perempuan. Iya, tapi kalau diminta bantuan sih ya boleh juga, Mak. Tapi saya ada keperluan sebentar, Mak. Bang Ucup mau ngapain? Mau nyari Kak Intan ya? Enggak nyari Kak Intan. Kak, ada Bang Ucup tapi nggak nyari Kak Intan. Bang Ucup nyari siapa? Nyari Nurmala. Ada apa Bang Ucup? Dicari si Said. Bang Said nyariin saya ya? Enggak. Mak, Mak kagak kasihan apa ya ame Pomina ame Pohindun? Kenapa dipukulin? Kagak. Kenapa? Kelaparan? Kagak. Terus kenapa gue mesti kasihanin? Kan bisnisnya disaingin sama emak. Kalau kita siap berbisnis, itu artinya kita mesti siap punya saingan. Paham? Paham. Apa yang lu pahamin? Lebaran pusing kue kering rasa garing. Gue tahu si Hindun punya strategi pemasaran yang bagus, tapi gue punya taktik yang bisa ngalahin dia. Ini namanya mengisi saat menunggu beduk maghrib dengan kegiatan yang positif. Daripada Bang Ucup cuma bengong atau mikirin yang jorok, bisa bikin batal puasa. Intan bisa aja. Kamu jorok apaan sih, Kak? Ngebayangin main di got ya. Maksud Kak Intan? Iya. Emangnya kalau kita ngelamunin got bisa batal ya? Adik jangan bawel ah. Kurang manis. Kurang manis. Kurang manis. Udah. Lagi. Udah. Lagi yang banyak. Kenapa? Bang Ucup puasanya batal.
biarin aja emak ingkar janji. Tapi biar rasa aku punya strategi promosi yang dahsyat. Sekampung sudah tak pasangi pamflet. Terima pesanan kue kering untuk lebaran, hubungi Hindun. Di rambut Bang Ucup ada apaan tuh? Lagi. Ke tangan 2. Tan, tolong liatin dong, di rambut Bang Ucup ada apaan sih? Banyak terigunya. Lu, gua suruh ngebantuin bikin kue, malah kabur. Maaf, Mak. Lu habis ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Lu ngebantuin Intan ngapain? Nggak ngebantuin apa-apa, Mak. Bang Ucup cuma mau sholat zuhur aja kan? Iya, Nanti kesini lagi kan? iya. Jangan sampai enggak. Soalnya Kak Intan bikin kuenya belum selesai. Mina, Maaf, Mak, ada apa? lagi bikin kue. Iya. Ikut gua sebentar. Maaf, Mak, saya lagi manggang kue di oven. 10 menit lagi juga mateng. 10 menit masih lama. Ayo ikut gue. Maaf, Mak, tapi... Ayo. Maaf, Mak, ayo. Maaf, Mak. Sebetulnya ada apa? Saya dibawa muter-muter kampung sampai setengah jam. Mau gue bawa kemari. Maaf, Mak, ada apa? Ada yang mau gue kasih tahu sama lu. Maaf, Mak, apa? Kalau lu lagi manggang kue di oven, kalau 10 menit lagi mau mateng, lu jangan tinggal-tinggal, apalagi sampai setengah jam. Maaf, Mak, kalau gitu saya harus pulang. Hah, gini. Mbak Jainan, Enggak, Bang, saya lagi nunggu taksi. lebaran pusing, kue kering rasa garing, harga miring. Kalau non mau pesen, saya antar ke rumah. Abang jualan kue kering juga? Ah, enggak. Mertua saya punya pabrik kue kering. Saya direktur marketingnya. Kebetulan, Dong. Oh ya? Iya, Non mau pesan berapa toples? bukannya pesen. Ah. Kebetulan saya jualan toples. Abang mau nggak tolongin bantuin ke marketingin mertua abang? Itu berapa bayar berapa ya, direktur marketing? Ya terserah abang maunya berapa. Mak, itu artinya apaan sih, Mak? Ucup dilarang masuk. Emang kenapa? Dia berkhianat. Pok Mina, mau kemana? Maaf, Pak Indun, mau ke rumah emak. Mau ngapain? Maaf, Pak Indun, kue yang saya buat kosong semua. Kalau diterusin, hitungannya sudah terlanjur rugi. Saya nyerah. Sisa bahannya mau saya jual ke emak aja. Sudah terlanjur rugi? Apa takut bersaing sama emak? Ingat, Pok Mina, bersatu kita teguh,
bercerai, kita runtuh. Kita harus bersatu untuk melawan kesewenang-wenangan emak. Kita jangan takut. Kita jangan jadi pengecut. Maaf Pak Indun, bukannya saya takut, bukannya saya mau jadi pengecut, cuman saya nggak punya keberanian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Oneng, maaf Mak, saya mau jual bahan-bahan kue. Lu kagak jadi bikin kue. Maaf Mak, enggak. Kenapa? Maaf Mak, setelah saya pikir-pikir, saya nggak mungkin mampu bersaing melawan emak. Jalan juga ya pikiran lu. Maaf Mak, Mak mau beli apa enggak? Lu mundur aja, itu sudah suatu tindakan yang bijaksana. Kalau bahan-bahan kue yang kagak jadi lu pakai, itu lu kasihin ke gue secara gratis, itu jauh lebih bijaksana lagi. Maaf Mak, kalau gratis nggak bisa, mendingan saya terusin aja rencana bikin kuenya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben apaan? Gua kagak nyangka dia bisa begitu. Maksudnya dia mau jual bahan-bahan kue ke emak. Kok dia nekat mau ngelawan gue? Lu kagak lihat noh tanda di depan. Tanda apaan? Itu artinya Ucup dilarang masuk. Emangnya kenapa? Nah lu udah bohongin gua. Maaf Mak. Kagak bisa langsung maafin lu. Lu mesti nebus kesalahan lu dulu. Iya Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, ada apa Bang Ucup? Pomena lagi bikin kue. Maaf, iya. Buat dijual. Maaf Bang Ucup, iya. Emangnya Pomena punya izin dari Departemen Kesehatan? Maaf Bang Ucup, enggak. Wah, gawat. Maaf Bang Ucup, emangnya kenapa? Emangnya Pomena nggak pernah perhatiin kalau kita beli kue di kaleng itu ada tulisan izin Departemen Kesehatan. Maaf Bang Ucup, kue buatan saya nggak pakai kaleng, tapi pakai toples. Tapi kue juga kan? Maaf Bang Ucup, iya. Cepet-cepet nih, beresin. Kosongin mejanya. Buat apaan sih, Mak? Buat naruh bahan-bahan kue. Emang Mak mesen lagi sama si Said? Kagak. Ada orang yang mau nyumbang. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Oneng, maaf Nak, saya sekarang benar-benar nggak jadi bikin kue. Bang, ke Blok M. Ayo. Aduh, kebetulan nih. Mau belanja baju buat lebaran ya? Iya, saya mau belanja buat lebaran. Tapi bukan baju, kue kering. Nah, kebetulan lo gitu. Beli sama saya aja. Abang supir baja atau tukang kue? Enggak, yang jualan mertua saya. Lebaran pusing, kue kering, rasa garing, harga miring. Hah, kalau pesennya banyak bisa diantar. Harganya berapa? Nah, satu toples 20.000. Kalau gitu saya pesen 50 toples. Yang benar nih. Diantar kemana? Besok jam 1 siang, tolong antar aja ke kantor. Di Gedung Nusantara. Oh iya, oke. Loh, kok mau turun? Kan kue keringnya udah pesen ke mertua abang, jadi saya batal ke Blok M. Ya, kalau begitu yang punya pendapatan cuma mertua saya dong, saya kagak. Gimana sih? Dul, Ya, Mak. gue minta resep kuah kering lu dong.
Buat apa, Mak? Terus terang aja, gue pengen bikin kue, resepnya punya lu. Boleh? Tunggu sebentar. Mak lu bikin kue juga? Iya, tapi Mak nggak usah khawatir, bukan untuk dijual. Ini, Mak. Thank you. Tan, emak bakal kena batunya. Dia aku kasih resep palsu. Dijamin kuenya bakal nggak enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak kok nggak taraweh, Mak? Gue capek, seharian bikin kue. Mak, saya mesen kue, Mak. Mau kue yang resep Mak apa resep Hindun? Emang apa bedanya, Mak? Kalau resep Hindun harganya lebih murahan. Kalau rasanya? Ya lu cobain aja. Bang, mau lebaran nariknya getol amat, Bang. Iya dong. Kalau gitu, nanti saya kebagian hadiah lebaran dong, Bang. Kerudung baru. Siapa lu? Kalau kagak ada kabar bagus, kagak usah senyum-senyum. Kalau ada yang pesen kue kering 50 toples, apa itu bukan kabar bagus, Mak? Lumayan, Berarti Yuri boleh dong senyum-senyum. dikit. Dasar pelit. Apa lu bilang? Enggak, itu apa? Yang pesen kue orangnya pelit, Mak. Seharusnya kan 100 toples, bukannya 50. Permisi. Ada apa, Dun? Emak curang. Masa semua pamflet promosi yang saya tempel di sekitar kampung, tulisan Hindunnya ditutupin stiker yang tulisannya emak. Hah, lu yang pasang pamflet segitu gedenya, kagak ada yang larang. Masa gue cuma pasang stiker seemprit aja? Kagak boleh. Tapi kenapa stiker yang tulisannya emak nutupi tulisan Hindun di semua pamflet? Lu masang pamflet di sembarang tempat, kagak ada yang larang. Masa gue cuma pasang stiker sembarangan? Kagak boleh. Apalagi? Kenapa emak ngebagi-bagiin kue yang nggak enak ke semua orang kampung, terus bilang ini kue resep Hindun? Emang iya, gue bikin kuenya dari resep yang lo kasih. Terus di mana salah gue? Apa lagi? Satu lagi. Apaan? Kenapa mak nakut-nakuti Pok Minah sampai nggak jadi jualan kue kering juga? Nakut-nakutin apaan? Emak nyuruh Ucup nanya izin Departemen Kesehatan, iya kan? Iya. Terus maksudnya mak apa? Gue cuma mau tahu dia ada izin dari Departemen Kesehatan apa kagak. Kalau ada, ya bagus. Kalau kagak ada, itu urusan dia. Tapi Pok Minah jadinya takut. Itu urusan dia juga. Sekarang lu mau apa?
udah nungguin nih. Iya. Ya, Soy. Nggak usah. Berat. Nggak apa-apa. Abang tunggu sini aja. Kue-kuenya saya bawa masuk. Terus nanti saya balik lagi ke sini bawa uangnya. Oh, emang kenapa sih nggak mau saya bantuin? Bukannya nggak mau. Supir bajai nggak boleh masuk ke gedung ini. Emang kenapa? Semua ruangannya full AC. Kalau abang masuk, bau badan abang bisa bikin pengap. Begitu cara lo. Kuenya udah dibawa masuk ke dalam gedung, Mak, sama tuh orang. Terus katanya tuh orang mau balik lagi, mau bawain duitnya. Dijuri tungguin sampai tuh gedung tutup. Dia nggak balik lagi, Mak. Kenapa lu kagak nyusul ke dalam? Udah, Mak. Juri malah ditegur sama satpam. Katanya mau nyari siapa? Juri jawab, nggak tahu. Kok kagak tahu? Emang Juri nggak tahu siapa namanya. Emak marah ya? Ya Allah, apa dosa dan salah hamba di masa lalu sehingga hamba mendapat cobaan yang terlalu berat? Mantu tololnya setengah mati.